Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibillahi rabbil alamin wa Muhammadus shadiqul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada jihadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih merahmati kita bersama-sama berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga kita semua yang ada di masjid ini diberkahi oleh Allah. Semoga berikan kesehatan yang batin yang panjang kepada kita. Dan semua keluarga besar kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta apapun yang kita inginkan, kita harapkan, kita doakan, lebih khusus anak-anak sekalian, apapun yang anak-anak kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuni ila hubbika. Allahumma ja'al hubbaka hubba ila nafsi wa ila mali wa ila mali barri Rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak juga mengucapkan kepada anak-anakku alumni Kuliatul Qubbah yang sedang berada dimanapun kalian berada, selamat berjuang, selamat mengembangkan ilmu ketika kalian di pondok pesantren. Semoga Allah berkahi semua anak-anakku yang sudah pulang kampung, yang sedang berjuang di pondok pesantren. Kita hari ini mendapatkan kehadiran para dulu Qubbah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para pahlawan tanpa biasa, tanpa pangkat, tanpa bintang, ibu-ibu guru dari SMP 1 Kabunganten, Kecamatan Kabunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di bagi kalian alumni yang berada di manapun, kami hari ini kehadiran para tamu yang sangat dirahmati oleh Allah. Semoga kehadiran mereka berada di sini membawakan berkah buat kita semuanya. Pesantren kita mendapatkan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan insya Allah acara apapun yang mereka inginkan pada hari ini dan besok semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa di Bakalang, Kecamatan Bantar, Kabupaten Kalong, Nusa Tenggara Timur. Ada salah satu alumni kita yang anaknya sedang dalam keadaan sakit, Kak Isra Kota, bukan desa. Semoga anaknya cepat sembuh. Anak-anakku alumni Kuliatul Qubbah juga saat ini melaksanakan pertandingan sepak bola di Pulau Buaya. Semoga mereka tidak diterkam oleh buaya ya. Semoga kalian berhasil apa yang kalian inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
tertutup. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi ayahanda dan ibunda tercinta, dan yang saya hormati seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji berserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat iman dan Islamlah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid ini guna sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang Khalilullah kita, sang penegak kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pertama yang dapat mempengaruhi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita merasa tersaingi dan meyakini bahwa kita pasti akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum man yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan tidak pernah datang kepadamu pemberi peringatan. Ahlul ilmi mengatakan an-nadhir atau pemberi peringatan artinya uban. Pendapat lain mengatakan Al-Quran, dan pendapat lain pula mengatakan bahwa pemberi peringatan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah telah datang kepadamu pelajaran dari Allah yang Maha Pemurah? Sudah berapa banyak peringatan yang Dia ungkapkan dalam Quran surat Al-Ma'arij dan Quran surat Abasa. Memang ada sebagian orang yang pada mulanya kelihatan mendapat petunjuk karena sering mendatangi masjid, bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan berakhlak dengan akhlak Islam yang baik. Akan tetapi selang beberapa masa kemudian dia tertimpa kehinaan, kembali dari petunjuk kepada kesesatan, dan jadilah yang dipikirkannya adalah nyanyi-nyanyian dan duduk di kafe-kafe. Sedang teman sepergaulannya adalah orang terendah dunia, dan setiap orang yang durhaka lagi zalim. Di dalam kitab Sahihain dijelaskan bahwa dahulu pernah ada seorang lelaki yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ketika di dalam kitab Sahihain dijelaskan bahwa dahulu pernah ada seorang lelaki yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri karena banyak melakukan dosa. Ketika tanda-tanda kematian datang menjemputnya, ia berpesan kepada anaknya, "Kumpulkan kayu bakar buat diriku, bakarlah mayatku, tumbuklah abuku hingga lembut,
lalu taburkanlah ia bersamanya dengan angin. Sesungguhnya lelaki ini mengira bahwa dengan perbuatannya itu Allah pasti tidak akan menghidupkannya kembali untuk menanyakan dosa-dosa yang telah dia perbuatkan di dunia ini. Hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kafaitu bihadza kalami syukran wajatu minni wal khata'at kasiran wajatu jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa ini? Wah, akhir yang baik. Syukran li aziz. Ikut batikum alhamdulillah itu beliau ya. Allah ya, anak-anak sekalian. Kita buka hadis yang ke berapa? 36. Ya. Hadis ke 36. Silakan sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dia baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meringankan salah satu kesusahan dunia dari seseorang mukmin, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan hari kiamat darinya. Oh, barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang lain, maka insya Allah Allah akan meringankan bebannya di hari akhirat. Perhatikan ya, barang siapa yang meringankan beban sahabatnya, ada yang pikul apa, di kampung pikul kayu, pikul apa, mari saya bantu meringankan beban. Ada yang sedang duduk di pinggir asrama, sedang kopang dagu, saya ini punya utang ini, saya belum dibayarin. Besok kalau nggak dibayar, saya dibawa ke kantor polisi. Kata kita, nah, saya bisa bantu. Kebetulan saya punya kelebihan, saya pernah. Barang siapa yang meringankan beban sahabatnya begini, maka apapun berat hidupnya di hari akhirat nanti akan diringankan oleh Allah. Paham saya? Paham? Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia ini, persoalan dunia, persoalan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini, maka di hari akhirat nanti Allah akan meringankan beban. Ketika dia berada di padang mahsyar, ketika sedang diuji oleh malaikat, diringankan oleh Allah beban-bebannya di hari akhirat. Ketika kita jalan lewat Siratal Mustaqim, timbangan kita berat ke kiri. Ke kiri itu berarti kita masuk neraka. Kalau beban kita ke kanan, kita akan masuk surga.
Bahwa ketika kita sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, kiri entar lagi kita jatuhin. Allah perintahkan malaikat itu hambaku di dunia. Pada saat dia menolong orang lain, pada saat dia meringankan beban orang lain, ringankan beban dia, ya, ringankan beban dia, ringankan timbangan dia, sehingga insya Allah dia bisa masuk bukan kepada neraka, tetapi dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin masuk neraka ke surga? Begitu dunia mau apa? Dunia mau apa? Dari hadis ini yang pertama kata Rasulullah bahwa kita ingin selamat di hari akhirat nanti. Pertama yang kita lakukan, ringankan beban saudara. Beban apa sih? Beban utang, beban PR. Kamu kan siswa semua, dari yang PR-nya susah. Ini saya kerjakan. Kenapa matematika nggak bisa? Kok bisa juga sekali ini? X kali X, tabrak X ini gimana ini? Mari saya bantu. Oh begini. Ringankan bebannya. Saya bawa ke sekolah TPR, saya belum selesai. Saya tulis, saya bantu menulisnya. Allahu Akbar. Ketika dia meringankan bebannya, ketika kalian berada di jalan raya, ada ibu yang pikul karung, atau dia sedang ingin menyeberang, ada nenek-nenek yang menyeberang. Kamu hanya nonton, maju, mundur, bukakan. Bantu dia untuk ringankan beban dia agar dia tidak takut di jalan raya. Allah pasti akan meringankan beban kita pada saat di hari akhirat. Ada beban apa di hari akhirat? Banyak. Beban apa? Amal solehnya kurang, ibadahnya kurang, sedekahnya kurang, ilmunya kurang. Yang kurang-kurang itu insya Allah akan diringankan oleh Allah pada saat kita proses berhadapan dengan Allah di padang mahsyar nanti. Ya, kalau begitu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Sama-sama ya, berlomba-lomba berbuat baik, menyiapkan beban-beban kita. Lagi rugi satu berpenuh. Nanti mau bingung nih, karena saya sakit, mas saya bantu. Allah catat. Malaikat kata Allah catat kebaikan ini hamba itu. Karena dia sedang meringankan beban saudara. Paham yang pertama apa? Meringankan beban saudaranya di dunia. Maka Allah akan meringankan bebannya di hari. Lanjut. Dan siapa yang menolong orang yang sedang dilanda kesulitan, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Ya, tolong menolong. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kalian di dunia ini. Tapi tolong menolong dalam kebaikan. Menolong orang dalam kebaikan, ya, maka Allah akan menolong kebaikan itu kalian pada di hari akhirat nanti. Ada yang mencuri mangga orang, tapi mau kan banyak nyampe. Ada tangannya di sini saya tolong bang. Itu namanya wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menolong dalam dosa. Masih berkelahi, oh tidak, orang arti berkelahi, masih kita pun bersatunya tinggal di orang. Itu menolong yang tidak baik, ya, menolong orang dalam kebaikan. Menolong apa saja. Hidup ini kalau kita sering berbuat baik, menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Maka Rasulullah ketika menikahkan putri tercinta selalu itu diperbanyak, Bapak selalu menyampaikan. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan rumah tangga. Barang siapa yang menolong orang lain, Allah akan menolong rumah tangga. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan menutup aib rumah tangganya. Dan barang siapa yang memaafkan orang lain, Allah pasti akan memaafkannya. Yang selalu setiap saat Rasulullah melaksanakan khutbah nikah kepada siapapun, termasuk Siti Fatimah, menyampaikan itu. Ringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kamu.
tolong pada orang lain, Allah akan menolong. Kemudian apa tadi? Apa namanya? Maafkan orang lain, Allah pasti akan memaafkan. Terhidup di situ. Makanya apa itu kata Rasulullah? Bagaimana siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia itu adalah orang yang al-insirahu fil qalbi. Ya, dia lapang bola. Lapang dada. Lapang dada itu orangnya ikhlas. Orangnya ikhlas. Ya, nggak mau dipuji, nggak mau dipuja-puji. Ya, nggak menunjukkan hebatnya. Tapi orang yang lapang dada itu al-insirahu itu adanya orang yang sering melihat orang lain kekurangan, dia bantu kekurangan orang lain itu. Dia menolong orang lain itu. Dia ringankan beban saudaranya. Itulah orang yang al-insirahu, manusia yang sangat bahagia. Bahagia itu bukan karena hartanya banyak, sayang. Kamu sekolah ini jangan coba-coba, jangan coba punya niat kalau besok saya, pokoknya saya menjadi kaya. Saya menjadi kaya. Jangan. Kalau bercita-cita boleh, tapi kalau berlebihan tak boleh. Ya. Apa? Kaya kamu itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Kaya kita belum mendatangkan kebahagiaan. Jabatan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Banyak sekarang orang yang punya jabatan itu pusing duduk diri. Orang kaya itu pusing duduk diri mas. Pusing duduk diri di mana punya boleh. Pusing duduk diri. Siapa orang yang bahagia? Orang yang lapang, dihina. Kata ada satu orang dulu apa namanya tokoh itu, dihina tidak tumbang, dipuji tidak mantap itu. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak. Kamu jelek, kamu tumbang, kamu bermasalah, pusing, kamu jelek, dan bukan tidak jelek. Kamu hitam dan kamu marah supaya kamu putih. Mau hina mau puji kita dalam keadaan seperti ini. Ya, terus ini. Itulah orang yang lapang dada itu. Al-insirahul qalb. Dia lapang dadanya, hatinya lapang. Sehingga apapun yang dia lakukan, perbuatan apapun orang lain pada dirinya, dia tetap istiqomah. Kamu pernah kalau dihina marah? Pernah dihina marah nggak? Pada dihina marah nggak? Marah. Lagi-lagi sudah berkelahi di sekolah pada dihina. Kamu jelek, tak tonjol kamu pulang. Dihina tidak ya, dipuji tidak. Kamu cantik banget, langsung tiba-tiba langsung matahari masuk ke muka, sinarnya luar biasa. Ya, ada kayak gitu. Ya, begini ya kita ya begini. Ya begini, dipuji ya kita juga tetap begini. Apa yang kita? Hari ini, tanggal hari ini. Barang siapa yang menolong meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebannya. Barang siapa yang menolong orang lain di dunia ini, Allah akan menolongnya di hari akhirat nanti. Kamu bersiap saling menolong? Siap. Saling meringankan beban saudaramu? Siap. Dulu ayahmu kalau di pondok itu kalau nyuci bersama-sama. Dulu saya nyucinya di sungai. Kamu pernah nyuci? Saya lima. Saya itu menjadi satu. Di sungai itu bersama. Makan kami tidak pernah sendiri ya. Satu apa namanya tampang berdiri itu untuk orangnya 4 orang. Yang soal, Bu, 4 orang, nggak tahu. Tahunya 4, nasinya, makan sama. Ada yang makan sambil imusan. Apa yang lainnya merasa jijik? Enggak itu. Wah, kebersamaan kita di pesantren luar biasa. Kamu kayak gitu enggak? Pernah kayak gitu enggak? Apalagi makan. Orang kalau kebersamaan itu enggak, tidak enak jadi enak. Untuk teman saya itu ada yang Jerman, via di Jerman, pasti Jerman. Baik. Ada
jerban. Jerban, apa jerban? Apa itu? Ya, itu jerban namanya itu. Buduk, bahasa sini buduk. Di pesantren 4 orang itu ada yang buduk, ada yang ingusan, ada yang betul. Apa pernah teman-temannya gigi? Enggak gigi itu. Terus ada temannya menular? Enggak juga. Kenapa? Karena itu prinsip kebersamaan. Sayang, orang bersama-sama itu saling menolong, saling setia, saling meringankan beban. Pokoknya saling-saling yang namanya kebaikan itu tidak mendapatkan berkat. Berkat. Kita tidak ada yang merasa gigi itu. Yang gigi enggak. Cuma di pondok sama orang lain. Jadi indah itu boleh di pondok boleh. Di tampan yang gede, kamar 4 orangnya, 4 orang. Nah, itu kamu akan ingat sampai seumur hidup. Ya Allah, Bapak mesti ingat teman-teman saya dulu suruh makan bareng di mana ya? Kan kota-kota kita. Itu kebersamaan. Itu yang namanya al-insirahu qol. Lapang dada itu. Dia lapang dada siap menutupi aib teman-temannya. Teman-temannya siap menutup aibnya. Kekurangannya saling menutup antara satu sama yang lain. Saling menolong, saling meringankan, saling setia, saling membanggakan, saling memuja, saling menolong, ya, dan saling yang lain. Ya, maka Allah akan menolong kehidupan dia di hari akhirat. Ketika kita berada di padang masyarakat itu, matahari dengan kita ada satu jengkal. Karena berpulang ke timur itu panasnya luar biasa. Kita ini belum ada yang cerita ya, yang dari berpulang itu kita kampung ya. Siapa? Belum ya? Siapa yang belum? Oh, mana Kasman? Kasman mana? Mana? Pura? Oh, Pura belum maju ya? Pura belum maju. Oke, setelah itu Pura maju. Ya, Pura maju. Saling meringankan, saling menolong. Terus, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. hop, tuh. Jangan membuka aib orang lain, apalagi di medsos. Tulis di Facebook begitu. Kemarin teman saya tulis berpoin saya, berpoin itu masuk medsos. Terus bingung ya orang baca. Baca itu. Kita bisa dicontoh itu manusia banyak. Sampai teman-teman di Bandung banyak nama kita gitu. Banyak orang-orang terbuka. Banyak. Jangan sekali-kali memamerkan aib orang lain. Ya, jangan. Tutupi aib orang lain, Allah pasti akan menutupi aib kamu. Barang siapa yang menutupi aib temannya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Ketika perutnya bau, itu kan air itu. Oh iya, baunya. Dia itu begini, kalau tidurnya ngorok. Saya tidak suka itu. Dipamerkan ke orang lain. Apalagi di foto, di video kan, dipamerkan medsos. Itu celaka bukan 12 itu, celaka 24 itu. Nggak boleh. Air nggak boleh. Tetapi di pondok pesantren, kalau Bapak menanyakan sesuatu tentang kelebihan kekurangan kalian, kalau kamu menutup aib, ya, kesalahan teman kamu, semata-mata karena takut dengan saya, berdoa besar. Awas ini. Tapi kan ini Pak, saya mau ngomong, tapi kan takut karena hadis bersabda, Nabi bersabda, barang siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aib dia. Itu di luar, di pondok pesantren aku menyampaikan kepada Pak itu kalau saya lihat dia itu Pak sampai tengah malam masih main HP Pak. Oh iya? Iya. Kan saya tanya. Ada pernah suka dia Arya berapa? Pak itu lagi sedang berduaan Pak. Saya proses. Pak itu kalau main HP sampai jam 2 malam saya proses. Itu jangan ditutup aibnya, itu nggak boleh itu. Kan nggak boleh. Itu harus menyampaikan kepada kita
supaya kita falyughayyir bi yadihi. Kita maka mungkar falyughayyir pertama di yadihi. Harus berubah kan? Tapi kalau saya tanya, adakah yang kalian ada yang main HP sampai jam 2 malam? Enggak ada, Pak. Nanti sudah selamat. Hebat, kamu bisa tidak membukakan itu kepada Bapak. Kalau enggak saya bisa bahaya. Oh itu bahaya, itu durhaka kamu. Harus setiap penyimpangan, kesalahan yang di pondok yang dilakukan oleh anak-anakku harus sampaikan kepada kakak, pengurus. Kalau sampai tidak bisa, nyampaikan kepada bapak. Karena itu harus dirubah. Janganlah kamu cerita ke medsos. Ada orang tua telepon kepada kamu, ya. Itu gimana? Anak saya begini baik-baik. Ibu, ada masa E-nya itu. Oh, kalau E itu sudah ada E-nya itu ceritanya panjang. Ibu, itu anak di sini kerjaan itu saja. Ibunya kecewa nggak? Kecewa orang tuanya? Kalau kamu melihat ada anak di pesantren kerjaannya main tidur, siapa yang mau lapor? Lapor kepada siapa? Ke siapa? Lapor ke bapak. Jangan ke orang tuanya. Kasihan orang tuanya. Ya. Barang siapa yang membuka aib orang lain, menutupi aib orang lain di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya di hari akhiratnya. Hei si Fulan, kamu dulu kan pernah mencuri ya? Iya, kata Allah, pelan-pelan supaya yang lain tidak tahu. Karena dulu di dunia ini dia suka menutupi aib orang lain. Itu pelan-pelan, kata malaikat. Kamu mencuri ya? Berapa dapatnya? Aibnya 3. Jadi digebukin. Malaikat Munkar Nakir gak? Yang menanyakan kita di kuburan siapa? Dulu pernah di pesantren pernah nyuri ayam teman, ya, daging ayamnya dikirim hilang waktu itu. Siang-siang itu, yang makan kamu ya? Tapi kata Allah kerja sering menutupi aib kamu sama di dunia ini. Tutup aibnya. Suatu ketika Imam Malik datang di Imam Syafi'i, ada sesuatu yang dilakukan, ada kesalahan dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Malik itu siapanya Imam Syafi'i? Gurunya Imam Syafi'i. Datang tengah malam, datang Imam Syafi'i. Istri aku sudah tidur, sudah guru. Kamu puas. Kamu kemarin itu pernah melakukan kesalahan. Oke, beristighfar. Coba. Luar biasa deh. Kalau kita dia itu kemarin itu. Ya. Yang tidurnya lorong itu dia itu. Benar. Jadi itu yang namanya saling menasihati. Masa ini mau merubah orang. Tapi kalau saya berhak merubahkan kalian di tengah supaya kamu jerah, takut, malu. Itu besok ada yang salah, saya bukan di supaya kamu jerah. Cepat tahu diri. Itu sehebat itu Imam Maliki ingin menegurkan Imam Syafi'i sampai anak istrinya, sampai keluarga Imam Syafi'i itu tidak ada yang tahu. Imam Syafi'i itu tidak nikah sampai meninggal. Usianya 50 tahun. Imam Syafi'i itu dia beberapa imam yang belum nikah sudah meninggal, termasuk Imam Syafi'i. Keluarganya nggak ada, baru dia datang menyampaikan salah ya. Ini menegur kesalahan orang di tengah orang. Itu menegur apa ajak perang itu? Menegur ajak perang itu. Sedang dalam ini semua, Pak, mohon menyampaikan sesuatu. Ya, ada apa? Itu dia itu kemarin, Pak, sabun saya sudah simpan baik-baik kamar mandi. Dia apa dia pakai semuanya. Sikat gigi saya dia pakai lagi, Pak. Dipakai lagi, Pak. Itu coba diproses. Manusia macam apa itu? Saya tidak boleh, saya tidak setuju. Depan orang. Itu namanya ajak perang. Langsung pulang ke asrama, langsung bukbak ke asrama. Datang dia baik-baik.
sahabat Nabi tadi apa ya pakai ya? Iya. Karena kita kan punya masing-masing. Sopan berarti kan kita ada bapak. Jangan sabun saya dipakai. Nanti pertama buruk saya juga disuruh. Mari kamu pakai sikat gigi saya ya. Sikat gigi dipakai. Karena ada iklan itu. Apa namanya? Apa penyakit kebagi. Kan ada yang giginya apa namanya banyak penyakitnya, ada yang enggak, ada yang bau giginya beda dengan yang lain. Sikat gigi tidak boleh boncengan, tapi kan bersama-sama lebih baik ya Pak. Oh itu beda-beda lagi. Jangan kan tadi Bapak menyampaikan makan bersama itu indah, lalu besok nanti sikat giginya bersama, bagian yang dalam-dalam pakainya bersama. Jangan, ini tidak boleh. Kau sendiri-sendiri. Ya, kau sendiri-sendiri. Barang siapa yang menutupi aib temannya di dunia ini, maka Allah pasti akan menutup aibnya di hari akhirat. 3. 1 tadi apa? Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia ini, Allah akan meringankan beban saudaranya, meringankan bebannya di hari akhirat. Barang siapa yang menolong saudaranya di dunia ini, Allah akan menolong dia di hari akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di hari akhirat. Paham? Paham? Tiga-tiga itu bisa jalankan atau tidak? Bisa jalankan tiga-tiga ini saya? Bisa. Jangan kamu melihat orang lain yang punya beban, tapi kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli dengan orang lain karena dia sedang punya masalah. Kamu sering membuka-buka aib orang lain. Allah berdekat sama kamu. Marah Allah. Apalagi di pesantren Hurriyatul Ummah. Kita ini saudara. Podoku. Kita dua satu rahim yang sama. Rahim itu bernama pesantren Hurriyatul Ummah. Sekalipun berbeda kampung, berbeda kabupaten, ya, mungkin juga berbeda provinsi, tapi kalau di pesantren Hurriyatul Ummah, kita adalah saudara yang saling menutupi aib, saling meringankan beban, dan saling menolong. Lanjut. Allah menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kamu yang luar biasa, sedang menuju ke surga. Kenapa? Kamu sedang menuju ke surga. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, ya, maka dia menuju mencari ilmu, maka di hari akhirat Allah akan membimbing dia masuk surga. Ilmu itu luar biasa. Karena siapa yang mencari ilmu di dunia, karena siapa yang mencari di dunia ini dengan ilmunya, ilmu itu maka akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Karena siapa yang bodoh, ya, yang tidak belajar, maka dia adalah orang yang bodoh. Ilmu itu al-ilmu nur, ilmu itu anak-anakku sampai melewati lautan lepas, gelombang yang tidak dapat yang luar biasa, semata-mata datang ke Bandung untuk mencari ilmu. Allah sedang membimbing kalian untuk menuju hari akhirat. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, kita sedang keluar mencari ilmu juga. Keluar dari mana? Kampung kita. Fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Kita sudah berapa orang ya? 1, 2, ya. Dulu adiknya Kak Ali Bumi meninggalkan kita tanamkan di situ di desa. Yang kedua dulu sebelum kalian banyak di Tasik, di sana, terakhir kita Kak siapa? Kak Linse yang ada di situ. Kita berdoa di terakhir deh. Terakhir. Jangan lagi ada tanamkan di situ. Satu hari pulang baru meninggal, namanya Kak Ahmad. Kepada mereka kita berdoa semoga Allah meringankan beban dari akhirat. Al-Fatihah.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka di sini Bapak mengatakan sakit. Maka di sini kalau ada yang sakit 2-3 hari kalau berobat nggak bisa saya pulangkan. Bukan nama. Nama ambil di situ. Untuk keadaan saya itu masih keluarga dengan Bapak. Yang lain masih dikira. Dulu zaman saya masih saya juga masih mengalami. Ada yang meninggal saya disalahkan. Anak dari kafir meninggal. Oh disalahkan kira saya yang tidak peduli apa. Apalagi pura-pura sakit, jadi sungguh pada pura-pura kamu sakit betulan, jangan, awas saja. Apalagi kamu bohong itu saya, celaka 12 kamu, malas bilang malas, saya malas pak, dingin pak, kaki saya dingin, kan semuanya karena sakit ya, sakit betulan. Ada satu riwayat menyampaikan bahwa ada seorang ibu itu doain anaknya mati sehari 30 kali bisa mati betulan. Apalagi di kampung ini mati, dikit-dikit memati, betul tidak? Mati. Kalau berjahit apa bahasa mati? Yang mati apa? Minang. Satu hari 30 kali minang. Bukan minang itu sembilan. Mina itu di Mekah. Mina, Musdalifah. Kemarin siapa datang ke Mina sama mati. Oh, tidak boleh. Pura-pura itu tidak boleh, satu ketika mesti akan betulan. Akan betulan. Ada 2 bersaudara, ya, teman dekat. Satu ini mau kerjain adiknya ini, kerjain adiknya. Pakai pakaian putih di atas ini dibatikan, tidak ini, tidak kosong. Kerjanya tiap saat begitu. Satu ketika adiknya tidak kosong betulan. Dia ambil bambu gede, sikat di sini. Dia tidak darah kuat kok. Masa setan darah kuat? Begitu dia putih tak ada yang jatuh. Jadi kepura-puraan itu bisa jadi kenyataan. Begini, kabur. Besok lagi dia kerjain adiknya, begini lagi kan. Satu ketika sudah kepala terlalu dekat, adiknya ambil bambu, setan dia paling mati. Darah keluar semua. Setan ada darahnya. Begitu dibuka kata-katanya, kenapa pukul saya? Ya, kenapa kamu jadi setan? Ya, jadi pura-pura itu satu ketika jadi benar. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, Allah akan membimbing dia masuk surga. Nah, hadis lain, barang siapa yang keluar mencari ilmu, dia adalah fi sabilillah. Dalam sabilillah kata jati. Sabila orang keluar mencari ilmu meninggal, apa tempatnya? Mau masuk surga? Di masuk surga, tapi dengan cara yang lainnya. Jangan mati di sini. Semoga ada saya itu yang terakhir ya. Amin. Kamu berbahagia semua sehat lahir batin. Besok kami kita baru. Lanjut. Tidakkah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama. Niscaya ketentraman akan diturunkan kepada mereka, rahmat Allah memenuhi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Subhanallah. Siapa dia? Siapa itu? Siapa? Ragu-ragu. Siapa? Siapa? Satu kaum berkumpul membaca Al-Quran tiap sore, anak-anak itu berkumpul dengan murojaahnya, dengan hafalannya. Ya Allah, itu malaikat semua diperintahkan oleh turun kamu ini, datang ke pesantren Kuliatul Ummah. Lihat tuh hamba-hambaku yang sedang berkumpul untuk menyebut nama-nama aku. Sekali kita subuh kita berkumpul di sini, nanti zuhur kita bangun lagi, nanti asar sudah mulai di kelompok masing-masing, kelompok murojaah, kelompok takbir, kelompok ini, kelompok itu. Ya Allah, satu kaum kalau setiap saat mereka berada seperti itu, apa kata Allah? Aku turunkan malaikat kepada mereka sehingga mereka merasanya nyaman.
di Huriyatul Ummah nyaman tidak? Ya benar. Di Huriyatul Ummah nyaman tidak? Nyaman tidak? Ada yang galau di sini? Kalau ada yang lihat di atas, apa yang kita lakukan? Apa? Yang di atas nggak berdiri. Tidak ada apanya. Jadi menghayal. Sampai ada telinganya. Cubit telinganya. Biar dagingnya dapat separuh. Jadi shot juga. Tidak boleh ya. Terus Barang siapa yang kurang amal perbuatannya, maka nasabnya tidak akan menyempurnakannya. iya Umi. Barang siapa yang kurang amal perbuatannya, maka nasabnya tidak akan menyempurnakannya. Kalau amalnya kurang, sholatnya kok kurang. Maka di sini saya sering menyampaikan, penakar itu jangan terlambat supaya kamu sholat. Subuh itu kita kerjakan berapa rakaat? Berapa? 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 Jangan 4, 6. Pertama tahiyatul masjid. Yang kedua Qobli. Yang ketiga setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat lagi, boleh atau tidak? Haram, tidak boleh, itu waktu takdim. Ada subuh. Kenapa? Bapak buat saya buat sholat tambah lagi 2 rakaat lagi. Kenapa? Sholat setelah subuh supaya pahala saya banyak. Oh, salah itu Bapak. Boleh itu. Ada waktu takdim, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau gitu sholat subuh kita di pesantren Huriyatul Ummah berapa rakaat? Waktu subuh di Huriyatul Ummah kita sholat berapa rakaat? Siap. Siap. Ya Allah, tangan masalah. Siap. Siap. Iya. Itu berarti dia tidak pernah melakukan 4 rakaat, 6 rakaat. Datang ke masjid, usahakan tahiyatul masjid. Usahakan tahiyatul masjid. Pahala mulia sekali. Dulu di masjid aja dapat pahala, tapi rumah orang. Apalagi kita lakukan sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tadi 2 rakaat yang namanya sholat 2 rakaat qobla. Apa kata Nabi? Dia yang sholat 2 rakaat qobla subuh itu pahalanya, kebahagiaannya sebesar langit. Keren banget. Nabi itu, Nabi itu sekalipun satu pernah masalah-masalah sampai terlambat sholat subuh dari 4 waktu. Tapi tetap ada yang namanya qobla subuh sholat. Selalu Nabi lakukan. Ayah Nuri dalam perjalanan sekalipun kalau subuh sholatnya di mobil tetap aja 4 rakaat. 4 rakaat minimal. Qobliyah harus. Tanya kan sudah Allah sudah Rasulullah sudah menyampaikan itu. Kalau Nabi ngomong itu benar apa enggak? Kalau Nabi ngomong itu benar apa tidak? Kalau bapakmu yang ngomong kira-kira benar selamanya apa tidak? Kalau Nabi yang ngomong itu benar atau tidak? Benar. Kalau Allah yang berfirman benar atau tidak? Benar. Kalau Nabi yang bersabda benar atau tidak? Benar. Kalau ayahmu yang ngomong selamanya benar atau tidak? Benar. Salah dong. Masa saya selamanya benar? Kalau ayahmu yang ngomong selamanya benar atau tidak? Tidak. Keras. Selamanya ngomong, bapak ngomong benar atau tidak? Tidak. Tidak. Jangan semuanya benar. Manusia itu tidak ada sempurna. Tidak ada sempurna. Kalau Nabi yang ngomong pasti. Masa Nabi yang ngomong pasti kamu tidak menuruti Nabi? Maka sedih ya Allah, anak-anakku ini maunya apa? Padahal sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, kebahagiaannya, berkahnya itu sebesar langit dan bumi. Bumi gede. Berapa bumi? Salahnya biologi fisika. Mana yang jurusan biologi? Ada bumi? Karena saya jurusan biologi lah.
fisika. Ya. Coba, dunia itu sebesar apa? Langit yang besar apa bumi yang besar? Ya. Saya bisa berparang. Langit dengan bumi yang mana yang besar? Matahari dengan bulan mana yang besar? Bulan dengan bintang mana yang besar? Sampai bulan tadi. Sampai ada bulan tadi. Apa? Salah nggak apa-apa. Andi, bintang dengan matahari mana yang gede? Matahari. Cubit telinganya. Cubit telinganya. Cubit. Yang gede telinganya. Bintang dan matahari mana yang besar? Bintang. Sama-sama kilonya tuh. Bulan dengan bintang mana yang besar? Bintang itu begitu ribuan bintang. Kalau bergeseran juga. Kalau bintang tabrakan, kalau angkot tabrakan, dua-duanya mati. Motor bertabrakan, dua-duanya mati. Ini motor rusak lagi. Motor rusak lagi. Kalian mengikuti manusia apa bukan? Pada sebulan lalu berdiri ini, biaya rusak lagi. Rusak lagi. Sekarang saya memang perbaiki lagi. Tapi kan kami berbagi bagaimana? Bukan urusan saya. Tapi kamu bisa masak, bukan urusan saya. Berarti kamu kalau bisa masak buat bapak, aku makan di luar. Di restoran. Yang paling gede di Jatinangor restoran. Nah aku makan sini. Lu mau makan di mana? Ente mau makan di mana? Nggak ada urusan. Pokoknya bahan saya siapkan. Masa kamu jalan kaki pak, bapak tega-tega apa? Enggak, tega. Aku yang tega. Masa bapak 1 bulan rusak. Pantat kamu itu pantat apa? Sampai bersih-bersih ini tapi tidak semua. Saya minta ke ibu bermarah ya. Saya udah kasih 4 motor itu. Ibu udah kasih 4 motor di kita. Tapi sakit. Sekarang saya tidak. Yang penting jam masak ada. Jam masak ada. Mau belanja kemana pak? Mana urusan saya? Coba belanja tanya ke saya. Assalamualaikum. Pak, kamu belanja di mana? Oh, insya Allah. Insya Allah. Itu insya Allah. Lanjut. Sudah habis? Intinya yang pertama adalah sayang, ayo saling ikhlas, saling menyayangi orang lain. Ya. Ringankan beban orang lain, menolong orang lain. Ya. Menutupi aib. 3 lalu. Siap meringankan beban orang lain. Siap. Siap mendorong orang lain. Siap. Siap menutupi aib saudaramu. Siap. Tangan kanannya angkat. Tangan kanannya angkat. Angkat. Tangan kanannya angkat. Angkat. Tempelkan ke bahu temanmu. Siapa yang suruh pukul? Sambil jangan memukul, apa namanya? Tepuk. Tepuk. Sambil tepuk teman. Tangan tadi bahu kanan. Teman-teman. Teman-teman. Saudara-saudaraku. Santri pesantren kuliah di rumah. Ayo. Kita saling meringankan beban kita. Saling menolong antara kita. Saling menutupi aib kita. Semoga Allah menemukan kita di surga nanti. Balik ke kiri. 1, 2, 3. Allah mendengar itu, ya. Coba. Jadi tepuk pundak temanmu. Teman-teman. Ayo. Saling menutupi aib. Saling menolong. Saling
beban. Semoga Allah menemukan kita. Surganya nanti. Amin. Salam sebut. Salam sebut. Salam sebut. Salam sebut. Salam sebut. Kamu saudara. Kamu semua saudara. Jangan saling menyakiti. Justru kita harus saling menolong, saling menutupi air, dan saling meringankan beban. Awas ketika begitu kami janji di masjid begitu keluar kamu, sedang saya hina, mesti kamu, dasar kamu, neraka, well. Apa? Begitu keluar sedang teman kamu ambil, neraka, well. Baik, anak-anak sekalian, hadis besok dihafal ya. Nanti kalau sudah habis 40, itu sudah wajib. Tidak ada yang bilang tidak hafal. Santri Suriatul Ummah wajib hafal hadis Arba'in. Kalau yang dulunya bapak, kalau bapak bilang kapan apa, belum kan? Neraka? Kalau nggak hafal neraka? Paham semua? Semoga Allah berikan kebahagiaan kita semuanya. Sehat lahir batin, dimurahkan oleh Allah. Siapapun yang ada di baik alumni, keluarga besar kita, ayah ibu kami di kampung halaman, semoga Allah berikan kebahagiaan. Sehat lahir batin, seperti bahagia seperti apa yang kita alami. Al-Fatihah. Amin. Ya. Kita ada seperti kenyataan ya. Kita kalau memungkinkan kita akan dengan lebih baik. Tapi kalau bisa tidak terlalu lepas kita acara besar-besaran di sini. Itu kalau Pak Putri, Pak Jubaida, kata yang lain kemarin depan saya diumumkan tanggal 4 jamaah Hekarmana semua akan berangkat ke pesantren Pasore karena santrinya akan menghidangkan kita ala menu makanan khusus khas Timor. Waduh, saya takut itu. Ini bukan asik. Mau makan di Pasore ala Timor akan saya bilang. Kasih makan jago nggak apa-apa. Pertangan buat Jubaida, Kak Putri, Kak Yati, Kak Siti, Kak Sumi. Tantangan buat kalian. Diumumkan itu, diumumkan benar. Besok diumumkan secara ratusan orang. Kita rabu depan kita akan berangkat di pesantren Pasore. Pasore akan menghidangkan kita menu-menu ala Timor. Saya bilang masih makan jago, takut bergabung kasuan ini. Ini jadi susah cari jago. Jadi itu nggak bisa katakan. Pertama kali apa? Ala Timor. Pertama kita siapkan puasa. Puasa kali ikan. Kali ikan belum ada ya. Berkicot apa di situ dia ambil di puasa. Bikin bunga pepaya. Saya kan siapa anak ini saya enak banget. Dikasih dulu. Siapa itu berdua? Ada khas Flores yang bisa kita hidangkan ini. Halo, Flores angkat tangan. Flores angkat tangan yang akuat. Akuat Flores angkat tangan. Bisa pindahkan ala Flores? Ala Flores bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.